Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim Mantara dari Game 4 TKJMD akan memberikan penjelasan mengenai pemrograman sorting dan searching. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mencari sequential search. Pada sequential search dapat diartikan secara sederhana sebagai pencarian secara berurutan pada suatu data. Nah, di sini saya akan langsung ke latihan 1. Di sini saya sudah menyiapkan programnya. Nah, untuk yang pertama ini, di sini adalah variabel. Di sini ada char yang berisi array, ukurannya 2. Nah, di sini untuk kumpul angka menyimpan data yang kita entrykan sebanyak ukurannya 6. Nah, di sini ada fungsi pencarian. Di sini fungsi pencarian nanti langsung ke metode di bawah ini. Nah, untuk yang pertama kita melooping data sebanyak 6 kali. Di sini ada for n sama dengan 0 dan di antara 0 sampai 5. Jadi 6 indeks. Setelah itu data yang dientrykan disimpan di array kumpul angka yang ukurannya 6 sesuai dengan ini, loopingnya 6 kali. Setelah itu kita while di sini untuk apakah kita mencari lagi kayak apa ada array yang ada di data yang ada di array. Nah, untuk yang pertama kita ada masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Setelah itu dari angka ini kita masukkan ke fungsi pencarian angka. Kumpul angka ini adalah array yang sudah kita entrykan sebanyak 6 kali di looping pertama. Setelah itu akan diproses. Misalkan kalau info sama dengan mis 1, maka langsung keluar info ini. Dan yang kedua info lagi mengenai apa kita mencari deretan dari array lagi atau kita keluar dari program. Nah, untuk itu ini saya jelaskan mengenai searchingnya. Di sini kita melooping menggunakan while karena di sini karena prosesnya secara terus menerus mencari tiap indeks. Nah, untuk pertama ini M sesuai soal latihannya ini adalah M sama dengan 5, M kurang dari 5. Sebenarnya ini salah. Jadi di sini hitungnya dari antara 0 sampai 4 saja. Nah, yang ini kan diminta ada 6. Nah, ini diganti 6 nantinya. Nah, setelah itu kalau misalkan dari antara indeks ini ke 0 sampai 5 ini dan ada sama dengan 1, maka langsung data yang dicocokkan tadi apakah cocok dengan nilai yang dicari. Kalau ada sama dengan 1 berarti benar, terus dicatat indeksnya dan dikembalikan nilainya, yaitu return index. Langsung saja kita coba. Nah, untuk pertama ini ada tes pertama dulu sesuai dengan soal. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Nah, di sini angka 7 tidak ada, kita cari lagi ya. 6. Angka 6 tidak ada pada array kumpul angka, karena di sini pada loopingnya antara 0 kurang 0 kurang dari 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4, jadi indeksnya tidak sampai 6 ukurannya. Nah, untuk itu kita rubah ininya. Kalau sudah, kita jalankan lagi. Nah, ini betulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan yang dicari 6. Nah, ini sudah bisa sesuai dengan indeksnya. Selanjutnya yang soal kedua. Soal kedua di sini kita mencari sebuah karakter dalam sebuah kalimat. Yang pertama, ini menggunakan string karena menggunakan fungsi get. Di dalam Windows ini diizinkan, kalau di Linux tidak bisa, karena mungkin bahaya untuk security-nya. Nah, untuk yang pertama kita siapkan karakter array dengan ukuran 100. Terus seperti biasa, karakter ini buat kita mencari karakter, nilai karakter, info, dan ini untuk variabel status looping. Oke, pertama kita ambil get kalimat. Jadi kita mengentrikan dari keyboard dengan menggunakan fungsi get, karena ini adalah mengambil data string terus dimasukkan ke karakter kalimat. Setelah itu kita looping lagi menggunakan while dengan y, dan y adalah nilai 1, jadi kalau 1 ia melooping terus. Di sini kita memasukkan karakter yang posisinya ingin dicari. Terus kita menggunakan scan, karakternya hanya ukurannya 1 saja, ukurannya maksudnya nilai indeksnya cuma 1. Terus kita masuk ke fungsi info. Ini kan pengembaliannya adalah nilai dari posisi indeks saja. Setelah itu untuk kalimat di sini karakter info, kalau misalkan tidak ada dia menampilkan ini, kalau ada dia mengambil nilai dari info ini pada indeks keberapa. Setelah itu ini cuman informasi apa kita ingin mencari lagi dari array yang kalimat yang kita cari tadi. Nah, ini untuk pencariannya rumusnya sama, jadi panjang sama dengan strlen data. Jadi data ini adalah yaitu isi karakter, isi dari variabel ini, kalimat ini. Setelah itu ini dibaca karena fungsi menggunakan fungsi strlen, fungsi mengetahui panjang string dari sebuah array. Setelah itu dicari, kalau misalkan ada sesuai dengan yang dicari, maka dia mengembalikan indeksnya, indeks dari panjang dari array tadi. Terus setelah itu kalau misalkan belum ada, dicari lagi dengan menambahkan m++, jadi dia melooping ulang lagi sampai ketemu yang dicari. Kalau ada sama dengan 0, jadi otomatis indeks 1, jadi informasi langsung tidak ada. Langsung saja
masukkan karakter yang mestinya ini dicari. Nah, di sini coba kita L. Nah, karakter ya L yang pertama ada di array kalimat pada indeks kedua 0, 1, 2. Ini otomatis langsung ketemu. Seperti inilah programnya. Selanjutnya soal yang ketiga. Yang ketiga adalah binary search, pencarian sekuensial, ya mencari sesuatu data dari data yang terurut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini seperti yang tadi menginisialisasikan variabel-variabel, yaitu ini kumpul angka. Di sini untuk menyimpan karakter yang kita inputkan. Terus setelah itu di looping seperti tadi. Setelah di looping, nah ini untuk rumusnya beda dengan sebelumnya. Untuk pencarian di sini adalah ini ada variabel pengenalan M, indeks ada awal 0, akhir 5. 5 karena ini kan 6, otomatis antara indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang terakhir. Nah, di sini misalkan while di looping while akhir di sini adalah 5 lebih besar sama dengan awal, maka M sama dengan awal ditambah akhir. Jadi 0 ditambah akhir. Setelah itu di modulo. Jadi M adalah genap atau ganjil. Nah, di sini setelah itu dicari lagi, di modulo lagi. Misalkan tadi ini adalah untuk ganjil, dan di sini untuk ganjil, dan ini untuk genap. Setelah itu jika data rujukan yang sama dengan yang dicari ada sama dengan 1, jadi statusnya ada terus indeks terus menuju ke rujukan posisinya. Setelah itu awal sama dengan akhir ditambah 1. Jika data rujukan lebih besar dari yang dicari, maka ini akhir sama dengan rujukan kurangi 1. Jika lebih besar, maka ditambah 1. Ini dikurangi. Jika ada sama dengan 0, langsung dia ke atas ini. Langsung dicoba. Ini ke 1, 1, 4. Ini kita langsung mengetik misalkan angka 9. Nah, angka 9 yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks keempat. Jadi ini untuk mencari posisi dari angka tersebut. Oke, mungkin seperti ini. Sekarang yang 31. Nah, yang 31 di sini adalah metode swap. Metode swap di sini untuk memindahkan metode pointer, menggunakan pointer. Di sini prototipe fungsinya, nah di sini prototipe fungsi. Terus ini ada list angka. Di sini ada list angka yang nanti buat kita mencarinya. Terus ini variabel tswap urutan. Di sini menggunakan do. Jadi kita melakukan eksekusi proses dulu, baru kalau prosesnya dengan syaratnya sama dengan 1,
baru dia berhenti stepnya. Di sini di looping dulu. Jadi untuk urutannya kan ini panjangnya mungkin ada kurang lebih 20. Ini 20. Jadi ini 19. Jadi antara 0 sampai 19 jadi kan otomatis 20. Terus setelah di looping dia di list, jika list angka ini urutan dengan indeksnya ini kurang dari list angka urutan ditambah 1, maka suap ini menunjukkan ke pointer addressnya list angka terus urutan. Terus ini dilanjutkan lagi dan ini untuk swapnya ini dari list address list angka urutan ditambah 1. Di sini masuk ke sini masuknya. Ini adalah fungsi untuk menukar posisi. Setelah itu swap sama dengan 1. Jika ini syaratnya telah dipenuhi, maka swap sama dengan 1. Terus kalau yang selanjutnya untuk loopingnya for urutan. Jadi urutan ini untuk mencari urutan lagi antara 0 sampai 20. Jadi sampai 19 saja ini. Terus nilai ini dari tipe variabel integer, selanjutnya menambah list angka sesuai dengan urutan dan keluar. Nah, di sini saya jelaskan untuk metode swap value. Nah, di sini adalah pointer A, T integer A dan ini integer B. Integer T ini adalah sama dengan pointer ini. Terus integer A ini adalah sama dengan B. Nah, ini pertukaran. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kan ada kesalahan. Valid operation to binary have integer and integer. Nah, untuk mensiasatinya, di sini saya sudah merubah ininya, rumusnya. Ada kesalahan. Nah, di sini ada kesalahan ini. Dirubah dikasih pointer. Di sini tidak ada. Oke, kita running. Nah, di sini kita lihat nilai 99887 ini dia langsung terurut sesuai dengan metodenya. Jadi ini misalkan ada yang sama ditaruh dengan nilai yang sama juga. Dari sini kan acak nilainya. Di sini menjadinya urut. Ini seperti itu. Oke, selanjutnya soal B. Modifikasi contoh program sehingga jika di dalam array kumpul angka 6 terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang dicari adalah angka yang kedua. Nah, di sini sudah saya persiapkan soalnya. Nah, di sini adalah perbedaannya saya tunjukkan dulu.
di sini adalah perbedaannya. Di sini sama seperti yang sebelumnya, rumusnya untuk fungsi susunannya. Nah, ini rumusnya. Untuk yang pertama, menurut saya dicontoh menggunakan while saja. Nah, untuk yang ini menggunakan do, ditambahin menggunakan do. Jadi di sini di while dulu seperti yang soal ini. Yang pertama, setelah itu di dalam if dia melakukan lagi. Jadi misalkan yang dicari ini sama dengan dicari, dia melakukan lagi increment lagi, jadi penambahan, jadi mencari lagi. Terus apabila data sama dengan data M atau data ini data karakter sama dengan yang nilai dicari, maka ini akan terus dicari. Kalau misalkan ada sama dengan 1, jadi langsung dia menemukan. Terus indeksnya M sama dengan 1. Nah, untuk menambahkan indeks data yang ditemukan, nah, ini M sama dengan 1, M min 1 maksudnya. Setelah itu kalau tidak, ini ditambah lagi, dicari lagi sampai ketemu. Seperti itu, kita coba melakukan running. Oke, pertama 2, tambahkan 4, 6, kita masukkan 2 lagi, 6, 5, cari 2. Nah, ini kan otomatis kan, kita lihat angka 2 yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks ketiga. Nah, ini untuk indeks yang ke-0 kan 2, tapi yang dicari kan yang indeks yang berikutnya. Ini. Nah, maka yang dia adalah angka yang kedua. Jadi ini angka yang kedua, yang indeks ketiga. Oke. Latihan B selesai. Latihan C. Di dalam latihan C soalnya adalah modifikasi program 1.2, sehingga jika di dalam array kalimat 100 terdapat lebih dari 2 karakter yang sama, maka yang dicari adalah karakter yang terakhir. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, langsung saja dalam metode pencarian saja yang dirubah. Nah, ini perbedaannya. Ini kita lihat. Jadi di sini kan while, di while dulu, terus di if. Nah, di sini sama lagi, di dalam if ada while lagi. Jadi nilai yang misalkan ditemukan, dia dicari lagi, baru yang indeks berikutnya baru yang digunakan. Nah, ini data M. Jadi dia misalkan ketemu yang untuk yang pertama, maka dia masuk while lagi ya. Nah, nyari lagi, baru dia ketemu, baru ini yang indeks yang dicari, nilai yang dicari yang pada while di dalam if ini yang digunakan. Kita coba. Aku adalah dia. Kita coba lagi. Oh ya, di sini kita coba lagi. Nah, ini aku adalah dia. A. Nah, ke-14 ke ini. Jadi yang paling akhir seperti ini adalah hasilnya. Jadi dia mencari yang paling akhir. Aku A, ada A yang ke indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. A ada lagi di
indeks keempat, dan A ada lagi, dan yang terakhir ada ini. Benar. Oke, selanjutnya untuk C yang selesai. Sekarang di D, modifikasi contoh program 1 dengan sehingga di dalam array terdapat karakter S, maka seluruh karakter S itu harus diganti dengan karakter 5. Nah, di sini tinggal sama seperti yang sebelumnya tadi. Cuman kalau misalkan data yang dicari ketemu, maka data M ini sesuai dengan indeks yang ketemu ini, dibalik lagi kan, ini diganti dengan ini sama dengan karakter 5. Nah, langsung saja. Aku salah siapa? Nah, diganti adalah aku salah siapa. Inilah hasilnya. Oke, untuk yang D selesai. Sekarang yang E. Yang E, modifikasi program 21 sehingga program tersebut, sehingga ukuran array kumpul tidak harus 6, tapi kita yang memiliki ukurannya, namun memiliki ukuran maksimum 100. Jadi di sini untuk pertama adalah kumpul angkanya adalah 100, maksimum 100. Terus di sini kita memasukkan lagi. Nah, sama seperti yang sebelumnya, bedanya langsung saja ke rumus utama. Nah, di sini ini untuk well. Oh ya, saya tunjukkan perbedaannya dulu. Nah, untuk perbedaannya ini tadi kan 6, karena di sini disuruh 100, jadi kita ganti 100. Terus datanya yang kita masukkan di sini sesuai dengan R. Jadi R di sini adalah jumlah data yang kita inginkan. Terus habis itu masukkan angka sembarang yang berurutan. Jadi kita mengisi ukuran dulu, ukuran dari kita memasukkan berapa kali. Setelah itu baru di sini kita looping sesuai dengan nilai R yang kita masukkan ini. Nah, setelah itu sesuai dengan di looping sampai kurang dari R. Setelah itu dari nilai itu dimasukkan ke kumpul angka yang maksimalnya adalah 100. Nah, setelah itu langsung dia masuk ke program ini. Jadi tanpa kita merubah untuk rumus pencarian 2 ini, langsung saja. Nah, di sini ada kesalahan karena apa? Karena di sini belum diganti. Oke. Cari data. Nah, di sini jumlah datanya 40. Wah, terlalu banyak ini. Saya langsung coba 101. Di sini langsung saja saya tambahkan, misalkan dia melebihi 100.
Nah, di sini saya tambahkan kontrol, yaitu if R, apabila R lebih kecil sama dengan 100, maka di sini program langsung dijalankan. Kalau dia melebihi 100, di sini akan ada informasi jumlah yang bisa melebihi 100 dan keluar. Jadi di sini saya akan lihat, misalkan kita coba 100. Nah, di sini langsung kita masukkan sampai 100. Capek, mungkin saya demokan beberapa saja. Terus ini yang kedua, untuk yang salah 101. Nah, ini jumlah yang Anda masukkan melebihi 100. Seperti itu. Untuk prosesnya sama dengan yang sebelumnya. Dengan 21 ini fungsinya sama, nggak dirubah. Karena soalnya cuma modifikasi program 21 sehingga ukuran area kumpulan tidak harus 6, tapi kita memiliki ukurannya 6, memiliki ukuran maksimum 100. Nah, ini syaratnya sudah terpenuhi. Satu, yang pertama ini 100 maksimalnya, terus yang kedua ini datanya, dan untuk masukannya sesuai dengan nilai R ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang paling akhir, modifikasi contoh program 31 sehingga program tersebut ukuran area tidak harus 20, tapi yang memiliki ukurannya memiliki ukuran maksimum 100 dan secara random oleh komputer. Nah, di sini saya jelaskan. Yang pertama, ini adalah 100. Nilainya deklarasi variabel list angka sebanyak 100 ukurannya. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan di looping lagi sebanyak i. Di sini i adalah kita yang memasukkan nilainya. Nah, di sini misalnya 100 maksimal ini. Terus urut. Nah, di sini ada random. Random menggunakan rumus rand. Jadi nilainya akan random terus di modulo 100. Jadi randomnya antara dari nilai pembagian random di modulo 100. Dari sebanyak 100 karakter ini. Terus dicetak lagi seperti latihan sebelumnya tadi. Nah, ini angka data sebelum diurutkan, acak data sesudah diurutkan dari besar ke kecil. Nah, di sini ada trouble sebentar. Nah, di sini untuk pengurutannya adalah ini diganti sama dengan i-1. Nah, di sini karena apa? Karena kan yang sebelumnya kan 16, di sini 19. Jadi kan otomatis 20 kurangi 1. Dan di sini otomatis nilai i kurangi 1. Dan ini juga i kurangi 1. Nah, kita coba lihat hasilnya. Kita masukkan angka 100. Nah, di sini sudah diurutkan 1 sampai 100. 1 sampai 99. Nah, untuk sampai 100 di sini saya coba misalkan tidak saya kurangi. Oh iya, ini indeksnya. Oh, kalau begitu, kalau misalkan kita antara nilai 1 sampai 100, tinggal ini diganti saja. Jadi
seperti itu. Untuk ini 1, yang ini coba kita ini harus 1 ya, seperti ini tadi 100. Ini untuk random dan ini secara urut, data sesudah diurutkan. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini dari angka ini tinggal kita ngerubah I-nya saja. Ini untuk yang sebelumnya, ini kan 19, nah ini kan 20, dan kalau 0 sampai 19. Terus di sini kalau kita mau ini tinggal kita ngerubah saja, misalkan ini 1 dan sama dengan I 100, maka hasilnya ada seperti ini. Jadi ini acak di random dulu di atas, di sini di random dulu, setelah itu diurutkan dengan menggunakan list angka ini, swap value. Nah, setelah itu dia bandingkan dulu urutannya, terus kalau udah baru menggunakan swap. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Demikian mengenai modul 8 sorting dan searching. Saya Muhammad Salim Bimantara undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.